Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Selamat hari Minggu. Sebelum kami menyampaikan firman Tuhan, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri sebagaimana yang disebut di dalam warta jemaat tadi. Nama kami Pendeta Bernard Siagian, istri buruh Tauru. Kami dikaruniai anak 3 orang, 2 laki, 1 perempuan. Dan kami sekarang melayani di HKBP Resort Maranatha Medan di daerah Helvetia. Secara pribadi saya sudah lama merindukan untuk boleh datang berkunjung dan mengenal jemaat HKBP Banda Aceh ini. Dan kemarin kami sempat ke Sabang. Dan di situ saya merasa sukacita dengan saya menjejakkan kaki di Sabang kemarin. Seluruh Indonesia sudah saya jalani. Dan dari ujung paling timur perbatasan Indonesia dengan PNG, Disko, Jayapura, dan di Sota, Merauke, paling timur Indonesia sampai paling barat Indonesia, dan seluruh Indonesia sudah saya jalani. Disitulah saya bersyukur dan merasakan betapa luar biasanya karunia Tuhan bagi bangsa kita Indonesia. Dan secara khusus karena ada hal yang unik, saya merasa dan anggap bagaimana gereja khususnya HKBP di tengah-tengah orang yang mayoritas bukan seiman dengan kita. Saya juga sudah pernah melayani di Bukit Tinggi. Di situ ada juga daerah yang sulit kalau ada ibadah atau bahkan bernyanyi saja di rumah sudah dilempari. Dan di Papua saya melayani 3 tahun. Di sana tantangan bukan dari orang yang tidak seiman, tetapi justru dari gereja setempat, dari GKI Tanah Papua. Karena orang Batak yang begitu banyak di Tanah Papua, mereka khawatir kalau berdiri HKBP maka orang Batak akan keluar dari GKI. Tetapi tidak seperti itu sesungguhnya. Nah, jadi dengan saya datang ke Banda Aceh ini, kerinduan hati saya itu sudah terpenuhi sebelum saya pensiun tahun depan. Karena itu, saudara-saudara, kiranya kehadiran kami juga dan nanti siang bersama dengan jemaat, ada beberapa jemaat dan sintua yang bisa ikut, kiranya juga bisa memberikan kesan dan berkat dengan kehadiran kami. Demikianlah sekedar perkenalan kami, Amanginang. Karena itu terimalah salam dari kami, Horas. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian pembacaan firman Tuhan.
persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum bagian bacaan kita Roma 12 ini, Rasul Paulus memberikan uraian yang tegas dan jelas tentang bagaimana bangsa Israel, umat Israel, dalam tradisi dan juga ketaatan mereka akan hukum-hukum Taurat, termasuk juga dengan ritual peribadahan mereka, yang oleh Paulus dikatakan justru oleh karena ketidaktaatan mereka itulah menjadi kesempatan bagi bangsa-bangsa memperoleh kemurahan Allah. Itulah yang dia jelaskan sebelum masuk ke bacaan kita Roma 12 ini. Baru kemudian dia katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah yang tadi adalah karena ketidaktaatan Israel itu menjadi kemurahan bagi bangsa-bangsa. Demi kemurahan itu, aku menasihatkan kamu, dan seterusnya. Saudara-saudara, ada satu hal yang sangat penting untuk kita pahami dan kita sungguh menghayatinya
Bagaimana bangsa Israel yang tidak taat itu menjadi kesempatan kemurahan bagi kita. Kemurahan hati Allah itu bagi kita, semua bangsa-bangsa non-Yahudi, itu adalah karena ketidaktaatan mereka. Nah, dia juga menekankan dalam hal itu bagaimana bangsa Yahudi dalam tradisi perjanjian lama yang kita ketahui juga dalam persembahan-persembahan, ritual-ritual peribadahan yang mereka lakukan itu, yang oleh Paulus katakan jangan seperti itu lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, termasuk juga dengan Yahudi. Termasuk dalam tradisi-tradisi peribadahan mereka. Terutama dalam hal ini yang ditekankan oleh Paulus adalah dengan persembahan. Nah, ini kita harus paham betul, saudara-saudara. Konsep tentang persembahan di dalam perjanjian lama dan seluruh bangsa-bangsa, orang-orang yang mengatakan percaya kepada Tuhan atau dewa, kepada sesembahannya, semua itu punya konsep tentang persembahan. Orang Batak sebelum Kristen dulu juga sudah ada persembahannya. Itu yang dikatakan mamili-mili. Tetapi orang Batak memilih kepada begu. Itu makanya dikatakan si pilih begu doh anak Batak najulu sebelum Kristen. Nah, artinya semua tradisi orang-orang dalam kelompok komunitas yang punya keyakinan tentang kuasa yang adikuasa, tentang Allah atau tentang dewa, masing-masing punya konsep tentang persembahan. Tetapi apa bedanya dengan orang Israel dalam perjanjian lama dan kita sebagai orang Kristen di dalam perjanjian baru? Ini perlu sangat jelas kita harus pegang dan hayati. Ibu bapak saudara-saudara, konsep tentang persembahan pada umumnya itu adalah upaya manusia untuk bisa berdamai atau berhubungan dengan Sang Maha Kuasa, entah apapun disebutkan istilahnya. Itulah konsep manusia tentang persembahan. Orang Israel pun konsep persembahan itu dalam perjanjian lama dimulai ketika Kain dan Habel, ya. Dalam cerita Alkitab, Kain dan Habel mereka memberikan persembahan. Tetapi persembahan si Kain ditolak dan persembahan si Habel diterima. Karena apa? Nah, jadi konsep persembahan itu pun terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Setelah Adam dan Hawa itu berdosa. Upaya yang mereka lakukan ketika mereka sudah sadar mereka berdosa, mereka mau menutupi kemaluannya dengan membuat cawat dari daun-daunan. Tetapi bagi Allah itu tidak layak. Upaya yang dilakukan oleh Adam dan Hawa yang sudah berdosa dan sadar tentang dosanya, mereka tidak sanggup lagi berjumpa dengan Tuhan. Mereka sudah malu, sehingga mereka membuat cawat, tetapi tidak layak di mata Tuhan. Akhirnya bagaimana? Tuhan memberikan kulit untuk menjadi cawat, menutup kemaluannya. Artinya saudara-saudara, harus ada korban nyawa dan darah, yaitu domba. Itulah yang dibunuh dan Allah mengambil kulitnya, sehingga Adam dan Hawa berpakaian kulit domba. Dan itulah bentuk persembahan dalam konsep perjanjian lama. Artinya ada korban, yaitu domba, dan ada darah yang tercurah. Karena itulah maka persembahan Kain tidak diterima Tuhan. Karena apa? Kalau korban itu harus darah dan nyawa. Tapi yang dibawa Kain apa?
buah-buahan, tidak ada darah dan nyawa di situ. Dia mau menunjukkan hasil karyanya, ditolak oleh Allah. Harus yang bernyawa dan tercurah darah. Dan itulah yang dilakukan sepanjang cerita Perjanjian Lama tentang korban-korban persembahan. Semua bentuk persembahan dan korban itu adalah dalam rangka boleh berhubungan kembali dengan Allah Sang Maha Kudus itu. Dan harus ada nyawa dan darah. Dan itulah yang dilakukan oleh orang Yahudi sepanjang kisah Perjanjian Lama. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma 12 ini, inilah yang dikatakan, jangan sama kalian dengan orang dunia ini. Dan jangan lagi sama seperti orang Yahudi. Karena apa? Inilah intisari ajaran utama iman Kristen. Orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya tidak perlu lagi ada korban-korban persembahan apapun untuk dia bisa berdamai dengan Allah, untuk bisa dia datang kepada Allah. Tidak dibutuhkan lagi segala korban-korban dan persembahan. Karena apa? Yesus sudah menjadi korban yang sempurna. Yesus yang mati tersalib itu, nyawanya sudah dikorbankan, darahnya sudah tercurah untuk memperdamaikan semua orang, siapapun manusia, tanpa membeda-bedakan agama apapun. Karena itu kalau kita sudah menerima percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak perlu lagi ada korban persembahan. Karena Yesus sudah menyelesaikan korban yang sempurna, dia sudah lakukan. Sehingga kita sudah berdamai dengan Allah kapan saja, di mana saja, siapa saja, sendiri atau mau bersama-sama. Kalau di dalam nama Tuhan Yesus, silahkan datang kepada Bapa di sorga. Tidak perlu ada korban-korban lagi. Tidak perlu ada persembahan lagi. Tetapi kalau Paulus mengatakan mempersembahkan tubuhmu, dan itulah yang kita mau hayati. Bagaimana mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan itulah ibadah kita yang sejati. Ibadah kita yang sejati bukan kumpul-kumpul seperti ini. Bukan datang ke satu tempat, puji Tuhan, haleluya, seperti KKR itu. Bukan itu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidupmu kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau kita datang kepada Allah dengan cara apapun, nyanyian bagaimanapun, dengan banyaknya pemberian kita, tetapi kalau tidak kudus, tidak ada nilainya itu di hadapan Allah. Dan karena itu bagaimana supaya setiap aktivitas, perbuatan, pekerjaan, pikiran, apapun yang kita lakukan, yang kita rencanakan, kalau itu di dalam nama Tuhan Yesus dan kita kudus dan tak bercacat, itulah korban kita. Itulah persembahan kita. Tuhan tidak minta lagi benda apapun, cara apapun, seperti yang dilakukan oleh orang-orang dan bahkan oleh Perjanjian Lama itu. Karena Yesus, korban yang sudah sempurna itu, sudah menyelesaikan. Dan sekarang bagaimana kita? Dengan mengorbankan tubuh, yang dimaksudkan adalah segenap hidup kita. Lakukanlah segala perbuatan apapun di dalam nama Tuhan Yesus, tetapi di dalam kekudusan.
tanpa bercacat, kudus, sebagai persembahan yang hidup. Itulah yang berkenan kepada Allah, dan itulah ibadah kita yang sejati. Nah, karena itu saudara-saudara, apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, dimanapun engkau bekerja, kapan dan dimanapun, sepanjang itu engkau lakukan sebagai orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, pekerjaanmu itu adalah persembahanmu kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan sinilah kita yang dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini berusaha untuk berbuat dengan cara dan pikirannya, dengan kekuatannya, untuk dia bisa berdamai dengan Allah, tetapi tidak akan pernah bisa. Tidak ada manusia yang bisa datang kepada Allah dengan cara apapun. Dan itulah yang kita harus berbelas kasihan dengan semua tetangga-tetangga kita itu. Mereka lakukan semua itu dalam kebutaan. Mereka lakukan semua itu untuk menambah pahala mereka. Padahal satu pun saja dosamu, hukumannya harus mati. Satu saja pun dosamu, semiliar, setriliun kebaikanmu, karena dosamu yang satu itu kau harus mati. Tidak bisa dibayar itu dengan segala perbuatan baik apapun yang kau lakukan. Perbuatan baikmu itu adalah kejijikan di mata Tuhan, kalau itu bukan di dalam Kristus. Kalau bukan atas nama Dia yang sudah mempersembahkan nyawa dan darahnya itu, yang sudah menyempurnakan persembahan-persembahan kita itu tidak ada artinya bagi Allah. Karena itu kita hanya boleh layak datang kepada Allah oleh persembahan yang kudus, yang satu-satunya itu, untuk kita bisa datang kepada Bapa. Oleh karena itu maka dalam Yohanes 6 ayat 14 dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada siapapun yang bisa datang kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Yesus katakan harus melalui Yesus, karena Dia yang sudah korbankan nyawanya, curahkan darahnya, sehingga sudah sempurnalah. Kita tidak perlu lagi ada membawa korban apapun, apalagi sampai mengorbankan orang lain untuk dia bisa berpahala. Dan inilah iman Kristen yang harus sungguh kita pelihara, kita jaga. Kekudusan hidup kita ini berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau kita sudah mengerti dan percaya akan kebenaran ini, berubahlah oleh karena budimu itu yang sudah diperbaharui. Jangan lagi kembali kepada cara hidup orang kafir atau bahkan seperti yang dalam perjanjian lama. Jangan lagi kembali ke situ. Tapi lakukanlah semua aktivitas apapun, profesi apapun, tugas apapun yang engkau lakukan dalam kekudusan. Karena itu orang Kristen sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Bukan oleh upaya pekerjaan baiknya, tidak, tetapi oleh karena darah Kristus. Itulah yang sudah menguduskan kita. Pelihara kekudusan itu. Jangan sampai mencemarkan kembali dan berperilaku lagi seperti dunia ini. Dan kalau kita boleh datang beribadah seperti ini, itulah saatnya kita bersyukur apa yang kita sudah terima di dalam Yesus itu. Kita bukan mempersembahkan uang kita, bukan mempersembahkan puji-pujian ini supaya kita layak, bukan. Tapi itu semua adalah ucapan syukur kita. Kita bersyukur karena semua dosa-dosa kita sudah diampuni, kita sudah disucikan, sudah dikuduskan. Karena itu orang yang sudah dikuduskan, disucikan, orang yang bersyukur itulah yang datang saat-saat ibadah seperti ini, untuk dia bersyukur
Kita bernyanyi untuk Dia bersyukur, Dia berbuat, dan syukur kita itu pun kita tunjukkan dengan, kalaupun kita memberikan materi atau uang sebagai sebuah benda yang berharga untuk kita gunakan bagi pengembangan kerajaan Allah, bagi pekerjaan pemberitaan Injil, bagi tugas-tugas gereja sebagai sebuah persekutuan, supaya umat semua bisa terlayani, supaya semua pelayan-pelayan juga bisa difasilitasi, supaya gedung tempat kita berkumpul ini bisa dipelihara dan kita bisa tenang duduk di tempat di mana kita berkumpul dan memuji Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, yang dikatakan oleh Paulus, sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Masing-masing kita ini anggota dengan keterampilan, dengan latar belakang cara kita untuk melakukan sesuatu, dengan profesi kita, dengan bidang-bidang pekerjaan kita, dengan keterampilan, skill apapun kita. Lakukanlah itu dengan ucapan syukur, karena kita sudah diberikan keampunan dosa, keselamatan dan hidup kekal sudah dijanjikan kepada kita. Bersyukurlah, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan Allah disebarluaskan di seluruh dunia ini. Begitu juga kita terhadap tetangga kita yang mayoritas di Aceh ini. Tidak usah pandang dia orang apa, suku apa, agama apa. Lakukanlah pekerjaanmu dengan kudus dan setia kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan ketika kita datang berkumpul seperti ini, mengucap syukur karena Tuhan berikan kesempatan, kemampuan bagi kita untuk mengerjakan hal-hal yang kita tekuni hari-hari itu. Nah, karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, jadikanlah hidupmu juga sebagai wujud mempersembahkan persembahan yang hidup. Tubuhmu kudus, pelihara, jaga kehidupanmu, jangan tercemar dan jangan lagi kembali kepada cara-cara dunia ini oleh pembaharuan akal budi dan iman kita. Kiranya dengan firman Tuhan ini kita semakin tekun, semakin rajin melakukan kesaksian dan pelayanan kita dimanapun dan apapun bidang pekerjaan dan kegiatan kita sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini boleh mendengarkan kembali firman-Mu yang meneguhkan iman kami, pemahaman dan keyakinan kami tentang persembahan yang hidup. Karena Tuhan Yesus yang telah mempersembahkan hidupnya, nyawa dan darahnya, sehingga persembahan yang sempurna itu telah menyempurnakan kami. Bapa di sorga, kami juga mau mempersembahkan hidup kami dengan ucapan syukur karena Kristus yang telah mati dan menebus kami dari segala dosa kami. Dengan segala perbuatan baik, dengan segala kegiatan, pekerjaan, profesi apapun, keterampilan yang kami lakukan, kami tekuni, kami melaksanakan itu sebagai ibadah kami yang sejati. Ucapan syukur kami karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyempurnakan setiap hal yang menjadi kerinduan hati kami. Berkatilah umat-Mu hari ini Tuhan, yang telah datang beribadah, mengucap syukur di dalam ibadah minggu ini. Kiranya semua umat-Mu dalam kerinduan hati masing-masing untuk boleh mengaktualisasikan dan mempraktekkan hidup sebagai orang Kristen yang telah disempurnakan oleh korban darah Tuhan Yesus, boleh melakukan setiap pekerjaan, aktivitas, bidang tugas apapun yang mereka tekuni menjadi kesaksian dan pelayanan bagi dunia ini, agar orang-orang yang menerima pelayanan terdampak oleh karena aktivitas dan kehadiran anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia ini boleh percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Berkatilah setiap umat-Mu yang bergumul
dalam mencari pekerjaan, dalam mencari dan menantikan pasangan hidupnya, dalam berbagai pergumulan hidup rumah tangga. Demikian juga untuk orang tua dalam upaya membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Tuhan, biarlah doa-doa permohonan mereka ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan di dalam gerejamu ini, Tuhan berkenan mendengar dan mengabulkannya. Dan sebentar kami akan kembali untuk melanjutkan tugas panggilan kami sehari-hari. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, biarlah firman-Mu ini memberikan kuat kuasa dan energi yang tidak akan pernah habis-habisnya untuk kami tetap mengabdikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Pakailah setiap anak-anak-Mu ini Bapa, untuk memberitakan keselamatan dan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus yang telah menjadi korban yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.